Direktorat Reskrim Khusus, Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan, akhirnya menetapkan seleb TikToker Lina Lutfia atau dikenal dengan Lina Muherji, atas konten makan kulit babi sambil mengucapkan bismillah. Akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan segera dipanggil ke Polda Sumsel. Hal ini disampaikan langsung Direktur Reskrimsus Polda Sumsel, Kombes Pol Agung M., setelah pihaknya meminta keterangan para ahli, dan menyatakan jika konten tersebut memenuhi unsur penistaan agama. Bahkan fatwa Majelis Ulama Indonesia, MUI, telah keluar pada tanggal 12 April tahun 2023 kemarin. Dijelaskan beliau, jika fatwa MUI ini sebagai penguat dari keterangan-keterangan para ahli seperti ahli sosiologi, ahli bahasa, ahli ITE dan ahli pidana yang sudah diperiksa untuk diminta keterangan oleh pihak penyidik, menyatakan penistaan agama dan memenuhi unsur pidana. Karena pada panggilan pertama terlapor tidak hadir, ditegaskan di Reskrimsus Polda Sumsel, pihaknya masih melakukan pemanggilan kedua tahap klarifikasi. Jika tidak diindahkan, maka pihak Polri akan melakukan upaya paksa terhadap terlapor Lina Muherji. Sesuai dengan hasil keputusan dari MUI, fatwa MUI sudah kita terima per tanggal 12 April, tapi baru kita ketahui atau kita terima surat pemberitahuan dari fatwa MUI tersebut tanggal 17 sebelum libur bersama kemarin. Bu Fitri, ya liburnya tanggal 18 ya? 19. Oh 19 ya. 18. Bu Fitri beserta staf penyidik sudah gerak cepat ya melakukan proses pemanggilan yang pertama yang bersangkutan tidak hadir, kemudian kita terbitkan surat undangan klarifikasi yang kedua yang jatuh pada tanggal 2 hari Selasa. Nah, berdasarkan surat keterangan atau fatwa MUI tersebut sebagai penguat dari keterangan ahli yang sudah kita lakukan pemeriksaan, yaitu ahli sosiologi, ahli bahasa, ahli ITE dan ahli pidana. Ini semuanya mengatakan bahwa itu tergolong penistaan agama. Kemudian fatwa MUI alhamdulillah juga sudah kita dapatkan dan dikategorikan perbuatan saudara LM ini adalah perbuatan pidana. Nah, untuk itu kami sudah melakukan gelar perkara dan kita naikkan menjadi tingkat penyidikan. Selanjutnya akan kita undang yang bersangkutan atau kita panggil untuk dilakukan pemeriksaan. Apabila tidak hadir, maka dengan sangat disayangkan akan kita terbitkan surat perintah panggilan kedua plus surat perintah membawa. Jadi harapan kami kepada yang bersangkutan tolong kooperatif ketika dipanggil datang dan memberikan keterangan kepada pihak penyidik. Batas akhir pemanggilannya kapan itu Pak? Sebenarnya pemanggilan tidak ada batas akhir, tapi kita panggil hari Selasa tanggal 2 Mei. Kalau itu tidak hadir juga, kita akan, kan itu masih undangan klarifikasi, kita akan terbitkan surat panggilan dalam tahap penyidikan. Bedanya kalau klarifikasi ini masih tahapnya penyelidikan. Gitu. Kita tidak bisa mengeluarkan upaya paksa. Tapi dengan adanya ditingkatkan menjadi penyidikan, kita panggil dengan surat panggilan pertama, dia tidak hadir, kita terbitkan panggilan kedua selang 4-5 hari, tidak ada keterangan juga, maka kita terbitkan juga surat perintah membawa. Ini sama kapasitasnya dengan surat perintah penangkapan. Pak Dir, artinya status Lina Muherji sudah menjadi tersangka apa belum? Ya, per hari ini sudah dikatakan tersangka. Ya, artinya sudah naik penyidikan kan? Sudah naik penyidikan. Nah, kasus yang kedua rekan-rekan